bangkit berdiri. Kita angkat kembali pujian ini dari awal. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidup. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan Tuhan yang indah bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia Bapa yang sangat mengerti akan hidup kita. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Rancangan-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa,
berlimpah dengan ucapan syukur buat segala yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami percaya rencana-Mu indah bagi kami Tuhan, dan kasih setia-Mu tak pernah lalu dalam hidup kami. Kami bersyukur terkhusus buat pengorbanan-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami, menyelamatkan jiwa kami, memberi kami kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau Tuhan. Dan sore hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu, menyenangkan Engkau lewat pujian penyembahan kami. Biarlah ini semua kami boleh bawa untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami pribadi lepas pribadi, dan kami akan terus memuji memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Saya kena percaya di hati saya, di hati Bapak Ibu penuh dengan pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab Dia anak Allah yang sudah menyembuhkan kita, menyucikan segala dosa kita lewat kematiannya di kayu salib. Haleluya. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan
Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Nyata kasih Tuhan sepanjang hidup kita. Dengan darahnya Dia tebus dosa kita. Haleluya. Haleluya. Indahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau bumi bergoyang, amin, dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hidupku hanyalah bagi-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjangku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Segenap hati kita hanyalah untuk Tuhan. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kita dengarkan. Saat kita mengangkat tangan kita, menyerahkan segala beban hidup kita kepada Tuhan, maka Dia di situ buka jalan, nyatakan mujizatnya bagi kita. Haleluya. Haleluya. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik. Sungguh
katakan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Syukur kepadamu ya Tuhan. Kami sudah memuji dan membesarkan Engkau. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan di hadirat Engkau, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus memimpin kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu yang ada. Bahkan hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk membentangkan kebenaran firman-Mu, kami menyerahkan kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami rindu menikmati kebenaran firman-Mu dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sore hari ini kembali dapat beribadah bersama-sama dalam sukacita yang besar, memuji-muji Tuhan dengan semangat ya. Saya masih menyampaikan firman Tuhan dari ayat tadi pagi, cuma beda temanya, judulnya ya. Kalau tadi pagi saya berbicara tentang kuasa perkataan dalam hati ya. Ya, saudara, ada kuasa perkataan dalam hati kita. Seringkali kita berbicara pada diri kita sendiri ya. Kalau kita ada masalah, ada kesulitan, ada apa, kadang-kadang kita berbicara. Kadang-kadang kalau kita sementara lagi berdebat juga dengan orang lain begitu, kita kadang-kadang sesudah berpisah dengan orang itu, tadi kok saya nggak jawab begini sih, macam-macam saudara. Kadang-kadang saudara ada juga yang menyalahkan Tuhan. Jangan sampai hal-hal itu terjadi. Tapi sore hari ini saya tidak berbicara tentang itu, walaupun masih ayat yang sama, Matius pasal 9, ayatnya yang ke-20 sampai 22 ya. Matius pasal 9 ayat 20 sampai 22. Mungkin ada yang tukang baca ayat yang suaranya keras bisa.
Ya. Silakan, Matius 9 ayat 20 sampai 22. Matius 9 ayat 22. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Amin. Iya, terima kasih. Nah saudara, kita lihat dalam cerita ini, peristiwa ini, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang lelehan darah selama 12 tahun. Orang ini, wanita ini sudah kehabisan tenaga, kehabisan uang, kehabisan pengharapan. Tetapi saudara, ada hal-hal yang luar biasa dia alami, ya, karena ada persepsi. Saya mau berbicara tentang persepsi pada sore hari ini. Persepsi itu adalah kemampuan seseorang ya untuk melihat sesuatu, kemampuan seseorang untuk melihat sesuatu, dan kemudian saudara dia bisa memberikan penilaian terhadap apa yang dia lihat itu, apa yang dia perhatikan itu. Jadi kemampuan seseorang untuk ya mengerti sesuatu, menyelami sesuatu, untuk ya melihat sesuatu. Nah, persepsi ini sebenarnya satu khotbah yang bisa kemana aja bisa lari, saudara. Tapi saya ingin simpulkan sedikit saja kepada peristiwa ini supaya kita memiliki persepsi yang benar, begitu ya. Orang-orang Farisi mereka tahu Yesus, mereka tahu firman Tuhan, tahu Alkitab, lebih tahu malah. Tapi mereka mempunyai salah persepsi. Nah, memang persepsi kadang-kadang dua-dua benar. Contoh misalnya, kalau saudara letakkan angka 9 di depan saya dan di depan saudara, dari saya angka 9, dari sana angka berapa saudara? Angka berapa? Angka 6. Mana yang benar? Mana yang benar? Ya, dua-dua benar. Karena persepsi sudut pandang yang berbeda. Tapi tentang kekristenan itu nggak bisa. Ya, seperti itu nggak bisa. Nah, itu sebabnya saudara, saya ingin supaya kita memiliki persepsi yang benar, dan bagaimana supaya kita memiliki persepsi yang benar itu. Nah, saudara, manusia memang mempunyai keterbatasan. Manusia mempunyai keterbatasan. Kadang-kadang jarak juga membuat kita mempunyai persepsi yang berbeda. Pendengaran, kalau kurang jelas, aduh, saya sudah mulai kadang-kadang ibu gembala teriak-teriak dia. Kadang-kadang pernah dia bilang, kamu pakai alat untuk telinga itu gitu. Ya, yang sudah usia lanjut ya. Saya bersyukur umur 70 saudara, lumayan. Tapi iya, itu sudah mulai wajar begitu. Tapi saudara, persepsi kita bisa menyimpang apabila faktor-faktor itu tadi terjadi. Faktor jarak lah, faktor pendengaran, faktor penglihatan lah. Ya. Nah, wanita ini memiliki persepsi yang benar tentang Yesus. Mari kita lihat mengapa dia memiliki persepsi yang benar. Pertama-tama, dia dalam permasalahan yang besar. Orang-orang yang ada dalam permasalahan besar,
biasanya mereka berusaha sekuat tenaga untuk mencari solusi. Benar? Saudara? Kalau kita ada dalam permasalahan yang berat, ini wanita ini luar biasa dia penderitaannya. Bayangkan saudara, 12 tahun pendarahan. Ya, tidak diceritakan keluarganya, tetapi semua sudah habis. Tenaganya pun habis. Tetapi saudara, dia memiliki persepsi yang benar karena pertama-tama dia mencari dan mendengar tentang Yesus. Ya, dalam pasal 4 ayat 23 sampai 25 di situ Matius pasal 4, pasal ini di situ diceritakan bagaimana Tuhan Yesus itu sudah terkenal. Coba baca ya. Matius 4 ayat 23 sampai 25. Matius pasal 4. Jadi sebelum peristiwa dia datang kepada Yesus menjamah ujung jubahnya. Cek ya. Matius 4 ayat yang ke-23 sampai yang ke-25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Nah, saudara lihat dia, wanita ini pasti dia mendengar berita yang begitu tersiar tentang kesembuhan yang terjadi di mana-mana. Ya, kepekaan wanita ini mendengar berita tentang Injil, firman Tuhan, berita tentang kabar baik, berita tentang Yesus. Di dalam Matius pasal 8 ayat 1 orang kusta disembuhkan. Begitu juga dalam pasal 8 ayat 5 ya, hamba perwira disembuhkan. Dalam Matius pasal 8 ayat 14 mertua Petrus disembuhkan. Jadi banyak orang-orang yang sudah mengalami mujizat kesembuhan karena berjumpa dengan Yesus. Itu alasan mengapa wanita ini memiliki persepsi yang benar tentang Yesus. Wah, pasti Yesus itu mampu menyembuhkan aku. Saudara, kalau kita dengar kabar-kabar yang seperti itu, biarlah iman kita bertumbuh. Amin. Amin, saudara. Jangan seperti orang Farisi, ahli Taurat, yang hanya mau melihat kelemahan saja, sehingga persepsi mereka bertentangan dengan apa yang seharusnya mereka terima. Nah, dia mendengar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia percaya pada berita-berita yang dia dengar, yang menumbuhkan imannya. Berita apa yang kita dengar, saudara? Masalahnya di situ. Tadi pagi saya katakan bahwa berita-berita hoax, berita-berita yang disampaikan berulang-ulang bisa mempengaruhi mindset seseorang. Inilah yang terjadi di negeri kita hari-hari ini. Ya, ada sekelompok orang-orang yang ingin merubah mindset bangsa Indonesia. Ya, kalau kita tidak hati-hati, itu pernah terjadi di Jerman. Waktu Hitler berkuasa, ada anak buahnya yang mengerti ini, dia tanamkan bahwa orang Yahudi itu jahat. Orang Yahudi itu merampas kekayaan mereka. Karena orang-orang Yahudi pinter-pinter, kaya-kaya mereka. Jadi akhirnya ditanamkan kebencian kepada orang-orang Yahudi. Ditanamkan kebencian. Ditanamkan bahwa mereka itu penjajah ekonomi dan sebagainya. Akhirnya saudara, orang-orang Yahudi dibantai begitu banyak orang-orang Yahudi. Tetapi saudara,
Tetapi saya katakan kepada saudara bahwa itu juga bahagian dari rencana Tuhan. Mengapa? Kalau tidak begitu, mereka tidak kembali ke Israel. Tidak digenapi firman Tuhan. Pohon ara itu akan bertunas. Mereka merdeka tahun 48. Tapi harus dianiaya dulu di negeri-negeri lain, saudara. Nah, dari peristiwa ini coba kita belajar hal-hal positif dari Tuhan. Amin. Kalau negeri kita ini sementara dilanda oleh hoak-hoak, omongan-omongan yang jahat, bahkan pembantaian terhadap orang-orang percaya, orang Kristen. Itu juga satu kesempatan bagi Tuhan untuk membuktikan bahwa orang Kristen itu terangnya bercahaya-cahaya. Amin. Kita tidak usah marah-marah, ngamuk-ngamuk. Tidak usah membalas dengan caci maki. Tidak perlu. Bagian kita adalah berdoa. Amin. Bagian kita adalah berdoa buat mereka-mereka supaya bertobat. Tetapi itu juga bahagian dari Tuhan untuk menyatakan terang Tuhan bercahaya-cahaya. Di dalam kitab Nabi Yesaya menulis, ya, hendaklah terangmu bercahaya. Ya, terang Tuhan bercahaya. Dalam pasal 60 itu, saudara. Nah, bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kalau gereja tidak mengalami seperti itu, nggak bisa dibedakan mana yang terang, mana yang gelap. Tapi kalau terjadi hal seperti itu, gereja kelihatan terang, bercahaya, bisa menjadi garam, menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan. Bagian kita berdoa, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita berdoa bagi pemerintah. 1 Timotius pasal 2 itu katakan, berdoa bagi semua orang, bagi pejabat-pejabat, raja-raja, pembesar-pembesar, bagi seluruh orang-orang. Saudara, berita-berita yang didengar oleh wanita ini menumbuhkan iman dalam hidupnya. Saudara, belajarlah mendengar berita-berita yang baik. Kalau ada berita yang tidak baik, tinggalkan. Saya dikirimi di WA seorang guru, ya, guru ini baik, dia banyak nasihat kepada orang-orang anak muda. Nah, kemudian ada juga yang rupanya benci, sakit hati karena ya simpati orang sama dia, pemuda yang brengos besar tinggi. Satu saat dicegat ini pemuda, dicegat ini. Kamu ya begini dia bilang. Terus guru ini dicaci maki dan kemudian guru ini bilang begini, saudara, kalau saudara memberi hadiah sama seseorang, orang itu tidak menerima hadiahnya. Hadiah itu sama siapa? Ya jelas sama saya, dia bilang gitu. Nah sekarang begini, saudara mencaci maki saya, memarahi saya tapi saya tidak terima caci makian saudara. Jadi semua yang saudara berikan itu sama saya tadi, saya enggak terima, kembali lagi sama saudara, dia bilang gitu. Nah tapi saya kasih tahu, kalau saudara menyimpan cacian, kebencian seperti itu, saudara yang rugi, dia bilang begitu. Nah akhirnya saudara kaget ini, anak muda yang beringas ini, ngomong-ngomong akhirnya dia bisa berubah, saudara. Jadi kalau kita menerima hal-hal yang buruk, saudara, jangan disimpan. Amin. Haleluya. Jangan disimpan di dalam hati, jangan disimpan dalam pikiran. Ada yang bilang burung terbang di di atas kepala kita, tapi jangan izinkan dia hinggap di atas kepala kita. Begitu. Pikiran-pikiran kita itu jangan sampai dikotori, dicemari oleh hal-hal yang tidak baik, supaya tidak terkontaminasi. Ya. Jadi
Tadi pagi ayat Roma 12 ayat 1 dan 2 muncul. Sore hari ini kembali, ya. Jadi pikirkanlah perkara-perkara yang berkenan kepada Allah. Ya, pikirkan hal-hal yang baik, yang sempurna, hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Coba lanjut kita ya. Iman ini tumbuh dari mendengar firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17 sering kita dengar. Boleh dibaca, boleh juga nggak usah. Firman timbul dari mendengar firman Kristus. Saudara, semakin banyak saudara mendengar firman Tuhan, semakin banyak iman saudara bertumbuh. Begitu juga dalam Filipi 1 ayat 27, iman itu timbul dari mendengar berita Injil. Saat saudara mendengar berita Injil, seperti sore hari ini, iman saudara sebenarnya bertumbuh. Sama seperti wanita ini. Bertumbuh imannya. Dan kemudian merubah mindsetnya. Merubah persepsi yang dia miliki, saudara. Sehingga dia mampu ya meyakini. Saya ulangi. Dia mampu meyakini bahwa kalau dia jamah unjung jubah Tuhan Yesus saja, dia akan sembuh. Sampai seperti itu pengaruh dari mendengar firman Allah, mendengar berita-berita bagaimana di seluruh orang-orang disembuhkan, orang kusta disembuhkan, bahkan pejabat-pejabat hamba perwira pun disembuhkan, saudara. Jadi kita lihat di sini bagaimana pengaruh dari mendengar firman itu. Sebabnya saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita, bacakan ayat-ayat firman Tuhan kepada anak-anak kita mulai dari kecil. Ya, guru-guru sekolah minggu sering kasih ayat-ayat hafalan supaya pada satu saat, pada saat mereka mengalami kesulitan atau mengalami keberkatan pun mereka tahu apa yang harus diperbuat. Bukan hanya kesulitan, saudara, tapi pada saat kita diberkati pun bagaimana kita hidup harus tahu. Ya. Nah, saudara, yang ketiga, perjumpaan dengan Yesus akan merubah segalanya. Ya, menghasilkan persepsi yang benar. Perjumpaan dengan Yesus akan menghasilkan persepsi yang benar. Saudara, tahu tentang Thomas ya dalam Yohanes pasal 10 ayat 25 sampai 29. Ya, pada waktu Tuhan Yesus menyatakan diri kepada murid-murid di satu tempat, Thomas nggak hadir. Dia dewek yang nggak hadir, dan kemudian saudara, murid-murid waktu ketemu dengan Thomas bilang, Thomas, kami sudah ketemu dengan Tuhan Yesus, dia sudah bangkit dari kematian. Thomas bilang apa? Aku tidak percaya kalau tidak cocokkan jariku ini ke dalam tangannya yang lubang paku itu. Thomas bilang, aku nggak akan percaya. Saudara, karena dia jauh dengan Tuhan Yesus, karena dia tidak melihat Tuhan Yesus, persepsinya masih belum seperti kenyataan yang sebenarnya. Tapi saudara, pada saat Thomas bertemu dengan Yesus, Yesus sengaja menemui Thomas. Langit pintu-pintu tertutup semua, tapi Tuhan temuin dia. Saya harus tekankan kepada saudara bahwa Tuhan tahu ucapan saudara sama seperti ucapan wanita ini tadi. Tuhan tahu permasalahan saudara dimanapun, tempat tersembunyi pun. Yang ngerti, Tuhan tahu. Tuhan tahu ketidakpercayaan Thomas. Dia hanya melihat logika. Padahal Tuhan Yesus pernah berkata di hadapan Thomas sendiri juga seperti itu.
Aku akan bangkit. Tapi dia tidak percaya. Nah saudara, tapi pada saat Tuhan Yesus datang, bertemu dengan Thomas. Cocokkan jarimu Thomas. Yang indah saudara, Tuhan Yesus katakan berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Ya, coba baca ayat 28 29. Ya, Yohanes 10 ayat 28 dan 29. Yohanes 10 ayat 28 dan 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Oh salah, 20. Bukan 10. Ya, Yohanes 10 ayat yang ke-20. Ia kerasukan setan dan gila. Bukan, Yohanes 20 ayat 28 29. Yohanes 20. Yohanes 20 ayat yang ke-28 dan 29. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara percaya Tuhan Yesus, saudara berbahagia. Kita tidak melihat Tuhan Yesus, tapi kita percaya. Kita berbahagia. Thomas, dia bilang, kalau aku tidak lihat, kalau tidak aku cucukkan jariku ini, aku enggak percaya. Wanita ini bertemu dengan Yesus, saudara. Pada saat itu, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus dan mengalami mujizat. Saudara, jarak kadang-kadang membuat seseorang memiliki persepsi yang salah. Kalau saudara memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka persepsi kita tidak akan pernah salah. Penilaian kita tentang Yesus tidak akan pernah salah. Dan bagian terakhir nanti saya ingin tekankan ini, saudara. Nah, jadi yang keempat, kalau 3 itu perjumpaan dengan Yesus menghasilkan persepsi yang benar dan mengalami mujizat. Yang keempat, Tuhan tahu keterbatasan kita, mengenal Dia. Ya, itu sebabnya Dia menyatakan diri. Saudara, kita ini orang-orang yang sangat beruntung. Mengapa saya katakan demikian? Karena Tuhan menyatakan diri kepada kita. Saya seorang yang merasa sangat beruntung. Karena saya dilahirkan bukan dari keluarga yang mengenal Tuhan. Enggak. Kalau saudara dilahirkan dari mengenal Tuhan, orang tua itu puji Tuhan. Tapi saya tidak. Satu pun tidak, tetangga pun tidak ada, keluarga pun tidak ada, teman pun tidak ada. Itu anugerah Tuhan begitu besar buat saya. Tuhan menyatakan diri. Kalau Dia tidak menyatakan diri, saya tidak akan pernah tahu tentang Dia. Nah saudara, coba kita baca Yohanes 14 ayat 7. Yohanes 14 ayat 7. 14 ayat 7. Cek. Yohanes Ayat yang ke-7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Iya, jadi Tuhan yang menyatakan diri. Kalau Dia nggak menyatakan diri, kita nggak bisa mengenal Allah. Agama di dunia ini nggak ada yang bisa mengenal Allah. Ya, tetapi orang percaya mengenal Allah karena Allah menyatakan diri, menjelma menjadi manusia. Mengurus dosa-dosa kita, mati untuk dosa kita, bangkit kalahkan maut, naik ke sorga menyediakan tempat, kirim penolong Roh Kudus supaya kita lebih mengenal Dia lagi, saudara. Dahsyat Allah kita itu, amin. Luar biasa Dia. Kalau Dia nggak memperkenalkan diri, kita nggak punya keterbatasan kita semua, sangat terbatas, sangat terbatas.
Tetapi pada saat dia menyatakan diri, pada saat dia memperkenalkan diri, pada saat dia menjelma menjadi manusia, supaya kita bisa mengenal dia. Karena memang manusia adalah ciptaan Allah yang menurut gambarnya Allah, yang rusak pada waktu dosa masuk. Tuhan perbaiki melalui Yesus. Dan saudara, kita bersyukur dia menyatakan diri, supaya kita memiliki pengenalan, persepsi yang benar tentang dia. Nah saudara-saudara, yang terakhir, yang kelima, doa Paulus dalam Efesus pasal 1 ayat 17 sampai 19. Efesus pasal 1 ayat 17 sampai 19, ini biar menjadi bahagian kita. Doa Paulus untuk kita semua. Efesus 1 ayat 17 hingga ayat 19. Cek. Ya, Efesus 1 ayat 17 dan 18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Iya, saudara, luar biasa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya, Paulus bilang, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, dengan pengertian yang benar, mengenal Allah dengan benar. Saudara, mengenal Allah itu hidup kekal, dikatakan dalam Injil Yohanes. Kalau kita memiliki pengertian yang benar, pengenalan yang benar tentang Dia, itu dahsyat sekali. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh. Mazmur 23. Mazmur 23. Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku. Daud mengenal Tuhan sebagai gembala. Selanjutnya dia bilang apa? Takkan kekurangan aku. Haleluya. Saudara tidak kekurangan? Pengertian terhadap Tuhan itu, Yesus sebagai gembala agung kita, itu saja membuat kita tidak kekurangan. Bayangkan saudara. Dihentarnya aku ke padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Wah. Lebih jauh lagi dia bilang, waduh yang luar biasa loh, lewat di lembah bayang-bayang maut sekalipun aku tidak takut bahaya. Bayangkan saudara. Nggak takut virus corona itu Daud, tapi dia juga nggak macam-macam. Kalau kita menempatkan Yesus sebagai gembala saja. Saya sudah khotbah tentang beberapa nama Allah. Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan, yang tidak ada menjadi ada. Jehovah Rafa, yang menyembuhkan. Saudara, pengenalan kita akan Allah itu dahsyat. Bagaimana persepsi kita? Bertumbuh apa tidak? Saya rindu jemaat di tempat ini bertumbuh terus. Sampai seperti apa yang didoakan oleh Paulus, ya. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembangkan persepsi kita. Kembangkan pengenalan akan Allah melalui firman Allah, melalui doa-doa, melalui hubungan yang dekat dengan Tuhan, melalui perjumpaan dengan Yesus. Saudara akan alami itu. Mari pemain musik tampil ke depan, singer tampil ke depan, kita mau masuk dalam doa. Haleluya, haleluya.
Seperti mentari yang bersinar, demikian kasih Bapa. Kita nyanyi kor ini bersama-sama saudara. Luar biasa kasih Tuhan itu untuk kita semua. Pada saat wanita itu dalam keadaan terpuruk sekalipun, Tuhan tahu. Dan Tuhan katakan, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Imanmu menyembuhkan engkau. Hidup kita, ada permasalahan pun, Tuhan Yesus tahu. Dan Dia sanggup melakukan segala perkara. Seperti mentari yang bersinar, mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti mentari yang bersinar, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah. Mari kita berdiri saudara, memancarkan sinarnya. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. seperti Mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. seperti Tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalamnya bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan Tuhan. Lebih dari mentari tidak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu.
hanya cintamu lebih dari dalam di dalam kesetiaan Tuhan. Terima kasih atas cintamu. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Betapa kasih-Mu begitu besar Tuhan. Engkau yang membawa kami kepada kehendak dan rencana Allah yang indah. Perkara-perkara yang besar boleh kami alami di dalam dunia ini karena Engkau yang menyatakan diri. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya senantiasa bertumbuh dalam persepsi yang benar, pengetahuan akan Allah, pengenalan akan Allah, hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, supaya hidup kami lebih menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, biar kami bertindak sesuai dengan iman yang Tuhan taruh dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami juga akan menerima perjamuan suci. Mari Tuhan, Engkau pimpin acara ini supaya semua dapat menerima berkat-berkat yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara silakan duduk. Semua sudah dilayani? Silakan ya. Yang ini belum dibagi ini. Semua sudah dilayani, sudah dapat semua. Kalau ada belum, tolong angkat tangan. Ada yang belum? Ya. Kalau sudah semua, kita persiapkan hati kita untuk terima perjamuan suci tubuh dan darah Tuhan. Sekali lagi kami undang kita semua bangkit berdiri. Kami berikan kesempatan buat saudara untuk menguji diri di hadapan Tuhan, supaya berkat yang tercurah dalam hidup kita melalui perjamuan suci ini. Sebab kalau tidak layak dikatakan oleh firman Allah akan mendatangkan hukuman. Tapi kalau kita mengaku dosa, minta ampun, Allah yang setia dan benar itu mengampuni kita dari segala dosa dan melayakkan kita. Lebih daripada itu, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kalau ada yang lemah, yang sakit, saudara percaya, ya yakini firman Allah itu. Ya, miliki persepsi yang benar supaya Tuhan menyatakan kuasanya. Mari silakan masing-masing menguji diri di hadapan Tuhan. Bapa dalam sorga, ini hamba-Mu Tuhan. Sebagai hamba yang selalu berbicara, mungkin ada tutur kata yang salah, kepikiran, niat hati, tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan dan juga mungkin kepada manusia, kepada jemaat. Tuhan ampuni hamba-Mu Tuhan. Layakkan hamba-Mu untuk terima darah dan tubuh-Mu yang kudus, menjadi kekuatan kesehatan bagi hamba-Mu, bagi seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang di rumah-rumah mengikuti live streaming maupun yang hadir di ruangan ini. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Ampuni segala dosa salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara, saudara siapkan roti. Saudara dengarkan firman Tuhan. Saudara angkat roti dengan tangan kanan dan saudara dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Tuhan di dalam namanya sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan makan. Makan dengan iman.
Saudara persiapkan cawan. Saudara angkat cawan dan saudara dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum darah Tuhan di dalam namanya sendiri, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan minum dengan iman. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur Engkau menyatakan diri dalam hidup kami. Engkau sudah berfirman kepada kami dan seluruh sidang jemaat-Mu sudah Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Sebentar biarlah Tuhan ulurkan tangan-Mu. Berkati satu persatu Tuhan dari umat-umat-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga. Berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal Yesus Tuhan kita. Persekutuan, sukacita, damai, sejahtera, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus berlaku terus dalam hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saya akan sampaikan pengumuman untuk ibadah kita ke depan seminggu ini. Hari Kamis ibadah tengah minggu jam 6 sore, kemudian Jumat jam 3 ada doa di tempat ini, dilanjut setengah 9 ada doa di ruang doa atas, kemudian Sabtu kaum muda remaja jam 6 sore, kemudian kembali kita pada ibadah raya minggu depan. Pagi jam setengah 6 sudah mulai penyembahan di tempat ini, kemudian sekolah minggu jam 8, ibadah sore setengah 4 mulai penyembahan di tempat ini. Saya menghimbau saudara-saudara untuk bisa mengikuti jam-jam ibadah. Kalaupun mungkin yang di rumah, saudara bisa mengikuti lewat live streaming, ya. Itu ada alamatnya, ada Instagram di GBDI Philadelphia, Facebook juga, dan siaran tunda, ya. Itu bisa diikuti. Kalau saudara tidak bisa hadir di tempat ini, mungkin sakit, mungkin berhalangan, saudara bisa ikuti dimanapun saudara berada. Kemudian setelah ibadah nanti setengah 6 ada briefing untuk panitia Natal yang sudah kami undang. Kami mohon nanti hadir karena ini amat sangat penting bagi persiapan kita jelang Natal, karena Natal kita berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Mohon maaf sebelumnya, ada banyak peraturan tata tertib yang kami harus sosialisasikan. Supaya ini demi kenyamanan bersama, demi kita bisa mengadakan perayaan meskipun hanya sederhana, ya. Amplop-amplop Natal bisa saudara kumpulkan kepada bendahara Natal, ada saudari Ayun, Ibu Yewa, dan Ibu Neswang, saudari Neswang, sekolah minggu. Kemudian donasi keyboard yang sudah kita miliki ini sudah masuk 12.750. Kami masih terus membuka dompet donasi ini, ya, supaya kita terus bisa melakukan hal-hal yang lain, karena di belakang juga kita masih membuat studio, ya, sudah sekitar 70%, ya. Jadi studio ini untuk latihan anak-anak, ya. Anak-anak bisa latihan langsung di belakang dalam pengawasan yang nyaman, enak, dan kalau
di gereja kami bisa pantau. Ya, itu keinginan kita bersama, hasil rapat kita. Sebetulnya ini sudah 2 tahun yang lalu, tetapi tertunda, baru sekarang kita laksanakan. Dan tak lupa juga selamat datang, mungkin ada yang baru pertama kali datang beribadah. Ya, selamat datang, selamat bergabung di dalam ibadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Kembali saya bersosialisasi, jangan bosan-bosan. Ibadah Natal kita hanya untuk intern, tidak mengundang yang lain. Kalau saudara lihat saat ini, saudara lihat penuh ya, hampir penuh. Ini belum nanti ditambah kaum muda, belum ada sekolah minggu online. Nah, jadi kami terus himbau kepada saudara untuk mengikuti tata tertib yang ada. Di setiap bangku sudah ada pita. Ya, pita itu terisi 3 orang, satu bangku itu terisi 3 orang. Jadi 1 untuk single, yang 2 ini untuk suami istri, untuk keluarga, untuk teman sak becak, monggo. Ya. Untuk ayah, ibu, anak. Ya, tetapi kalau yang 1 untuk sendiri. Jadi saya harap saudara, saya lihat tadi sudah pinter semua. Ya, yang datang sendiri langsung mengambil tempat satu-satu. Yang datangnya bersamaan dengan suami, istri, anak, ambil tempat yang kedua. Karena apa? Kapasitas kita 150 itu mungkin 125 lah. Enggak bisa 150 kalau dihitung lagi ke atas. Soalnya takut sekali terlalu banyak, terlalu dekat, kita harus jaga jarak. Ya, jaga jarak. Kemarin saya didatangi lagi oleh puskesmas. Bu, gimana? Karena kita masih zona merah tambah nemen. Nah, jadi tolong ini diperhatikan. Saudara pakai masker waktu ibadah. Kenapa? Karena waktu ibadah memuji Tuhan itu nyemprot-nyemprot itu yang bahaya. Ya, nyemprot-nyemprot ke kursi. Jangan takut datang ke gereja. Setiap mau ibadah disemprot. Ya, disemprot semua, disterilkan. Jadi kita kerjasama. Kalau kita sudah sedemikian takutnya, bukan takut ya, sedemikian disiplinnya untuk menjaga agar tempat ini nyaman, saudara juga datang dengan nyaman, beribadah dengan nyaman, pakai masker. Jangan hanya di gereja, saya himbau, di luar juga ya. Itu saja. Kemudian ibadah Natal terbagi menjadi 2. Untuk saudara yang pagi datang di tanggal 24 jam 5. Dan sore, saudara yang hadir seperti ini, ikuti tanggal 25 jam 5. Ya, jadi jangan keliru ya. Loh, aku mau ikut dua-dua. Ikut salah satu saja, yang satunya live streaming. Kita berbagi dengan tetangga, dengan teman, dengan saudara supaya mereka juga bisa menikmati di ruangan ini ya. Jadi kalau saudara datang tanggal 24, aku kepengen 25. 25-nya ikut online. Ya, gabung sama keluarga, sama anak-anak di rumah ya. Kemudian ibadah tahun baru kita. Nah, ini juga terbagi 2. Ya, kita tidak bisa terima tampung semua jemaat hadir, enggak cukup. Ini saja sudah penuh. Saudara bisa lihat kiri kanan. Cari tempat kosong angel. Nah, tahun baru akan terbagi menjadi 2. Yang untuk hari tanggal 31 dan tanggal 1. Tetapi ini dengan catatan mendaftar lebih dahulu. Ya, jadi saudara bisa daftar, kapasitasnya hanya 125. Lebih dari itu langsung saya singkirkan, misalnya ini sudah banyak yang pagi, saya harus rolling ke yang sore supaya imbang. Karena kalau terus saya tampung meskipun daftar, tapi kuota tempat tidak mencukupi. Jadi siapa cepat dapat tempat duduk. Ya, jadi mohon ya, mulai sekarang bisa lewat WA saya, saudara daftar. Bu, saya daftar ini, keluarga saya 4. Nah, nanti bisa kita sediakan tempat. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang banyak, saudara bisa langsung tanya ke sekretariat. Jangan tanya ke temannya, nanti salah. Ya, kalau ke sekretariat bisa kami jelaskan ya. Nanti tanggal 24 datangnya 23, 24 datangnya jam 6, wis buyar nanti ya. Jadi tolong itu saja. Terima kasih buat kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa setelah ini ada apa ini? Ada apa? Ada sampah ya, terima kasih, kerjasama lagi, buang di tempat sampah karena ini juga bisa berpotensi menularkan. Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga jarak waktu persembahan. Mari Bu. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, seindahnya pelangi. Kita mengaku Belakang.
Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Oh, Engkau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bukit pun tergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang kita sudah bawa ke rumah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Terima kasih Tuhan, ibadah kami Tuhan sudah pimpin dari awal sampai selesai. Kami sangat bersyukur, kami menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Dan sebentar kami juga pulang dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga jarak, pulang tidak usah ke susu ya. Gantian di depan pintu.